Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Aku kayak hari ini tuh satu kesempatan yang cukup luar biasa karena baru kali ini aku apa ya kayak ngobrol lagi ke teman-teman semuanya karena juga aku mau minta maaf juga ya karena udah lama kayak nggak pernah ngupload lagi karena ada beberapa kondisi yang apa ya yang sedang aku hadapi kemarin. Jadi aku kayak mau berbagi cerita aja gitu sama kalian mengenai satu kondisi yang aku hadapi kemarin. Itu aku mengalami kayak keguguran di kehamilan yang kedua aku. Jadi aku mau cerita ke teman-teman semua, kayak mau nge-share aja, mau berbagi. Terus kayak apakah kalian juga pernah kayak ngalamin atau pernah mendengar atau memang baru tahu kayak gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku mau nge-share kalian tentang kayak kehamilan kosong yang pernah aku alami kemarin gitu. Jadi kehamilan aku kemarin itu adalah kehamilan yang kedua. Aku kayak setelah mendapat garis dua gitu ya, garis dua, kayak happy gitu, kasih tahu ke suami kayak seneng banget gitu, kayak dikasih amanah lagi untuk dapetin bayi gitu. Nah, pas kayak setelah dapat itu kayak aku merasa, oh iya nih aku udah hamil nih anak kedua, alhamdulillah. Jadi kan kalau misalkan kita udah hamil, kita mau ngecek kehamilan kita pasti kayak minggu ke-8 gitu ya, nggak langsung ngecek kan, takutnya kayak belum ada apa-apa gitu. Nah, setelah itu aku bersabar, aku tunggu nih sampai ke minggu ke-8. Nah, pas lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri ya, Idul Adha kemarin. Jadi pas juga di situ itu minggu ke-8 aku, terus aku kayak ngalamin flek gitu. Fleknya kok warnanya kecoklatan gitu. Yang pertama kayak sedikit, nanti beberapa jam kemudian kok udah tambah banyak. Nah, besoknya langsung aku ke dokter. Nah, pas aku ke dokter itu aku lagi flek tuh. Jadi pas masuk ke ruangan dokter kandungan, aku kasih tahu dokternya, "Dok, saya nih flek tapi berwarnanya coklat, gimana ya dok?" gitu. "Oh, kita lihat dulu nih, kita cek dulu." Kan nggak tahu, kadang-kadang kayak peradangan serviks atau ada hal lain yang banyak sih, hal-hal yang bisa menyebabkan kayak flek gitu. Terus aku di USG nih dari atas kan, kayak biasa di perut, diperiksa gitu. Wah, nggak ada apa-apa nih. Nanti aku share ya apa itu fotonya. Oh, nggak ada apa-apa kata dokternya. Ini cuman kayak membentuk plasenta, tapi nggak apa-apa. Kita usaha dulu, kita cek nanti dari bawah, dari transvaginal gitu. Oh ya udah dokter. Jadi aku kayak mau positive thinking nih, karena dokternya bilang bisa jadi janinnya tuh adanya di bawah, katanya gitu. Oh, ya udah dok, boleh juga gitu kan, ya dari bawah gitu. Nah, pas sudah dari bawahnya ternyata memang dia tuh nggak ada, janinnya tuh nggak ada, katanya nggak ada dokter. Jadi kan kayak kok bisa ya kita tuh hamil tapi janinnya tuh nggak ada gitu. Kok bisa ya dokter nggak ada? Nah, ini namanya tuh kayak black ovum atau kehamilan kosong, kata dokter. Wah, akunya kan kayak baru pernah dengar, kok ada sih kehamilan tapi kehamilannya tuh kosong gitu kan. Aku kayak gimana ya dokter ini, setelah periksa ini apalagi kondisinya gitu. Oh, kamu besok masuk
ruang saya kasih surat rujukan masuk rumah sakit, kita ambil tindakan, kata dokter gitu. Oh, ini harus dikuret dokter. Bukan kuret tapi katanya ini namanya kayak disedot, divakum gitu. Jadi kayak ada pipet kecil, aku juga kurang ngerti gimana caranya, tapi katanya tuh kayak divakum. Oh ya udah, karena mungkin nggak ada janinnya, mungkin nggak perlu kayak tindakan kuretase yang terlalu menyakitkan ya di pikiran gitu. Terus setelah itu langsung kan flagnya lebih tambah banyak. Oh, aku pikir ini udah nggak rezeki gitu. Sempet sih kayak mau kayak mempertahankan gitu. Kadang-kadang orang bilang nggak apa-apa, pertahankan aja dulu, siapa tahu nanti bayinya berkembang gitu. Nah, itu kayak cerita aku tentang kehamilan aku yang kemarin, yang belum dikasih rezeki aja dari Allah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kehamilan kosong, aku juga mau nge-share nih ke teman-teman semua, apa sih kehamilan kosong itu? Nah, jadi teman-teman semuanya, kehamilan kosong atau blighted ovum itu adalah satu kondisi di mana kehamilan seseorang ya tidak adanya embrio, tidak adanya janin ataupun janin yang tidak berkembang. Ya, ini disebabkan tidak ada kondisi yang begitu spesifik ya, sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami kehamilan kosong. Nah, kata dokterku itu kayak ada kromosomnya yang salah satunya itu kayak gagal. Apakah kromosom X, apakah Y yang gagal sehingga dia tidak bisa berkembang membentuk embrio seperti itu. Nah, di beberapa kondisi kehamilan kosong ini juga banyak terjadi di perempuan-perempuan pada umumnya, karena tidak ada kondisi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mengalami kondisi seperti ini. Apakah dari makanannya, itu kita kayak dokternya itu kayak kurang tahu juga apa yang menyebabkan, tetapi hal ini ada gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa lama sih kita kok bisa tahu kapan kita mengalami kehamilan kosong? Nah, kayak aku kemarin di minggu ke-8 atau di trimester pertama, seseorang itu pasti akan mengalami satu kondisi kayak dia mengalami keguguran, flag yang menyebabkan bahwa itu adanya peluruhan yang disebabkan oleh satu kondisi karena memang tidak bisa berkembang embrionya. Jadi dia secara alamiah aja pasti akan meluruhkan, dan kita siap-siap harus dikuret ataupun divakum seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya jangan kayak panik dulu gitu, karena orang-orang yang pernah mengalami kehamilan kosong setelah dibersihkan rahimnya pasti akan mendapatkan kehamilan sempurna di tahap selanjutnya. Jadi kita berdoa aja semoga bisa mendapat kehamilan tersebut. Nah, selanjutnya kita tadi udah ngomongin tentang kehamilan kosong ya. Tapi aku lupa kasih tahu ciri-ciri dari kehamilan kosong itu kayak gimana sih, apalagi yang pernah aku alamin ya. Jadi tingkat HCG hormon kita tuh rendah. Jadi kita nggak ngalamin kayak mual, muntah, kayak morning sickness itu nggak ngalamin gitu. Jadi kemarin kayak pas aku hamil, kok aku ngerasa nggak ada mual muntah ya kayak hamil yang pertama aku gitu. Oh, mungkin belum nih. Biasanya kalau nggak ada di trimester pertama, pasti morning sickness-nya ada di trimester yang selanjutnya. Kemungkinannya seperti itu gitu. Jadi aku tetap mau positive thinking sebelum adanya keluar flag. Nah, selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah kram perut gitu ya. Kram perut kadang-kadang kayak nyeri gitu. Dan selanjutnya sering ngalamin keluarnya keputihan gitu. Nah, keputihan yang
secara signifikan kayak keluar, yang nantinya pasti akan menyebabkan flek di trimester pertama juga, baik minggu ke-8 hingga ke minggu ke-12 ataupun 13. Nah, kemudian juga gimana sih caranya setelah kita tahu kita adanya kehamilan kosong, kayak janin kita tidak berkembang ataupun ada kelainan kromosom yang seperti tadi aku bilang. Jadi cara mengetahuinya gimana? Nah, nanti di minggu ke-8 atau di trimester pertama kita pasti akan adanya kayak flek ya, itu keguguran alamiah yang dia akan menyebabkan peluruhan sendiri gitu secara alami. Terus selanjutnya kita harus mengkonsumsi obat untuk peluruhan, untuk pembersihan rahim kayak misoprostol gitu, ataupun ada obat-obat lainnya gitu ya. Dan selanjutnya mungkin atas rekomendasi dokter kita harus adanya tindakan vakum ataupun kuretase yang harus membersihkan jaringan-jaringan plasenta dan juga untuk pembersihan rahim seperti yang aku jalanin kemarin ya. Jadi aku adanya tindakan yang vakum tadi, juga aku dikasih misoprostol untuk pembersihan rahim. Kemudian juga ya harus istirahat sekitar 3 hingga 5 hari gitu, supaya kita tetap masih bisa sehat gitu. Setelah itu pasti teman-teman semua kayak bertanya-tanya, kayak aku juga pernah bertanya-tanya, apakah kehamilan kosong itu bahaya nggak sih gitu. Di satu kondisi kehamilan kosong itu nggak kenapa-kenapa, karena dia itu kayak janinnya nggak berkembang, jadi pasti akan adanya peluruhan secara alamiah. Tetapi yang harus kita khawatirkan adalah ketika kalau misalkan kita nggak ada tindakan untuk pembersihan rahim, pembersihan plasenta, mengeluarkan plasenta yang sudah dibentuk sejak kehamilan kita itu, nah itu baru berbahaya. Jadi salah satu caranya adalah melakukan tindakan kuretase ataupun vakum tadi, sama minum obat untuk pembersihan rahim. Nah dari situ kita hanya menghindari makanan-makanan untuk menyebabkan kayak mengeluarkan darah ataupun untuk jangan adanya sisa-sisa dalam rahim kita kayak gitu. Jadi hanya menjaga kondisi agar tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga seperti itu. Jadi kalau mengenai bahaya atau tidak tergantung bagaimana tindakan setelah adanya kehamilan kosong itu. Juga kemudian kalau misalkan takut nih untuk masuk rumah sakit, ada tindakan kuretase, hati-hati ya. Kadang-kadang ketika rahim kandungan kita itu tidak bersih, itu bisa menyebabkan adanya kista ataupun tumor di dalam rahim yang lama-kelamaan akan membentuk dan juga akan menyakiti, menggerogoti tubuh kita. Jadi hati-hati dan juga ikuti saran dokter gitu ya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa aku share untuk kesempatan kali ini. Aku mau share kelanjutannya di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa nonton video aku, dukung aku terus. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum.